Sword of Coming, episode 135. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat Xie kembali ke perkemahan, permainan Lin Soyi dan Azure Maiden hampir selesai. Xie melirik situasi permainan, lalu dengan cepat kehilangan minat saat ia mendekati api unggun untuk menghangatkan tangannya. Chen Pingan menebang beberapa dahan dan menggunakannya untuk mendirikan 3 tenda sederhana, lalu tiba di samping Li Baoping yang segera tidur sambil menguap lelah. Dari 2 tenda yang tersisa, 1 tenda digunakan bersama oleh Li Huai dan Lin Soyi, sementara Xie juga memiliki 1 tenda untuk dirinya sendiri. Yulu sering tidur di tempat kusir kereta kuda, dan ia bisa menghabiskan malam dengan selimut yang melilitnya. Tentu saja, pada sebagian besar malam, mereka akan dapat menemukan tempat untuk menginap, seperti penginapan atau kuil di hutan. Suatu malam yang berbadai, mereka menemukan sebuah rumah mewah berkat cahaya lentera yang samar-samar di malam hari. Pemilik rumah itu adalah mantan Menteri Kementerian Pendapatan. Ia adalah seorang pria tua yang membangun rumah ini untuk tinggal di pegunungan setelah pensiun, dan ia sangat ramah. Dia sangat gembira melihat Li Baoping dan anak-anak lainnya yang sedang dalam perjalanan mencari pendidikan. Bahkan setelah dia mengetahui bahwa mereka berasal dari kerajaan Li Besar, yang secara teknis merupakan musuh kerajaan Sui Besar, dia tetap memperlakukan semua orang dengan keramah tamahan yang hangat. Dalam hal menyiapkan makanan dan minuman, ia benar-benar mematuhi ajaran bijak untuk menggunakan bahan-bahan terbaik yang disiapkan dengan cermat dan secermat mungkin, dan itu benar-benar merupakan pengalaman yang membuka mata bagi Chen Pingan dan kelompok kecilnya dari desa. Orang tua itu menjadi sangat sayang kepada Li Baoping dan Yulu, dan setelah mengetahui bahwa Li Baoping suka membaca jurnal perjalanan, dia tidak hanya memberinya beberapa jurnal perjalanan dari koleksi pribadinya, dia juga bersikeras membawa Chen Pingan dan kelompoknya ke lokasi pemandangan terdekat, yang ternyata adalah tebing yang sangat terkenal di daerah itu, yang berdiri di tepi sungai. Permukaan tebing itu sehalus cermin, dan terdapat ukiran-ukiran kuno di tebing itu yang telah ada selama bertahun-tahun. Tulisan yang terukir di tebing itu belum pernah terlihat di tempat lain, dan sangat sulit dibaca. Sepanjang sejarah, tak terhitung banyaknya cendekiawan yang telah mengunjungi tebing tersebut hanya untuk dapat melihat ukiran-ukiran tersebut, dan sisa-sisa ukiran tersebut tersebar luas di seluruh Yellow Court Nation dan Great Sui Nation. Namun hingga kini, tidak seorang pun mampu memahami makna sebenarnya dari teks tersebut. Setiap orang punya pendapat sendiri tentang makna teks itu, tetapi tidak ada konsensus yang dapat disepakati. Kala itu, Cui Chan hanya melirik tebing itu dari kejauhan sebelum menyatakan bahwa ukiran tersebut dibuat oleh Dewa Petir Surgawi, dan berisi peringatan dari Kaisar Surgawi kepada seekor naga banjir. Pria tua itu langsung tertawa terbahak-bahak mendengar ini, jelas-jelas tidak menganggap serius Cui Chan. Banyak sekali cendekiawan di masa lalu yang telah berupaya keras untuk mencoba menguraikan teks yang terukir di tebing itu, namun tak seorang pun berani menyatakan bahwa mereka tahu maknanya, jadi tak heran jika pria tua itu tidak menganggap serius ucapan santai seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Setelah meninggalkan tanah milik mantan menteri itu, Chen Pingan memperhatikan bahwa setiap kali ia menyiapkan makanan bagi semua orang menggunakan tungku tanah liat yang ia buat di alam liar, mereka selalu menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh. Khususnya, pada suatu kesempatan, Li Baoping tiba-tiba berkata tanpa alasan, "Paman muda, masakanmu sungguh lezat." "Aku tidak bohong, masakanmu sama lezatnya dengan masakan yang kita makan di rumah Menteri Ma." Li Huai juga merasa sedikit mengantuk, jadi ia kembali ke tenda setelah memberitahu Lin Soyi. Namun, Lin Soyi masih belum berniat tidur, dan ia terus bermain Go dengan gadis biru langit. Setelah permainan mereka berakhir, Lin Soyi memberitahu Chen Pingan bahwa dia akan menemani Azure Maiden kembali ke kuil di puncak gunung untuk mengambil buku panduan Go yang berharga yang tersembunyi di dalam dinding rongga kuil. Untuk meyakinkan Chen Pingan dan menghilangkan segala kekhawatiran yang mungkin dialaminya, Lin Soyi menjelaskan bahwa gadis biru langit bermaksud untuk kembali ke kuilnya sendiri, tetapi dia telah menawarkan diri untuk menemaninya. Karena itu, Chen Pingan tidak dapat berkata apa-apa selain memperingatkan Lin Soyi untuk berhati-hati saat berjalan mendaki gunung di malam hari. Setelah itu, Lin Soyi mulai mendaki gunung bersama gadis biru langit, sementara Chen Pingan memperhatikan dari kejauhan. Tampaknya ada beberapa aturan di gunung yang harus dipatuhi, terbukti dari fakta bahwa gadis biru langit meluncur dengan kaki melayang di atas tanah. Lebih jauh lagi, nyala api hijau seperti hantu telah muncul di hadapannya untuk menerangi sekelilingnya,
dan dia dan Lin Soyi tengah mengobrol dengan penuh semangat satu sama lain. Jadi ini bukan saja bukan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat, tetapi sebaliknya sangat mirip dengan jalan-jalan malam hari dengan penerangan lilin yang dijelaskan dalam jurnal perjalanan Li Baoping. Setelah kepergian Xie, Cui Chan tetap berdiri sendirian di dahan pohon. Sesekali, suara burung hantu yang mengerikan tiba-tiba terdengar di malam hari. Burung-burung ini disebut sebagai burung terlantar oleh warga Yellow Court Nation dan dianggap sebagai pertanda buruk, sering dikaitkan dengan pertanda malapetaka dan pembawa kabar buruk. Kepulan asap hitam mengepul dari hutan sebelum berhenti di samping Cui Chan. Cui Chan tersadar dari pikirannya yang campur aduk saat dia bertanya, "Apakah kamu akan pergi?" Dewa Yin dari kota itu mengangguk sebagai jawaban. Amulet yang diberikan oleh Pak Tua yang kepadaku memang mampu menangkal kerusakan yang ditimbulkan oleh angin astral dan lintasan kota, tetapi jimat-jimat itu hanya cukup untuk menopangku selama perjalanan pulang pergi ke perbatasan Kekaisaran Li Agung. Sekarang setelah aku menemani semua orang ke Yellow Court Nation, ini sudah lebih jauh dari tempat yang seharusnya kukunjungi, dan aku mungkin akan mulai kesulitan setelah mencapai Embroidered Flower River dan Wanping County. Sosok Dewa Yin menyerupai riak air atau nyala api yang berkelap-kelip, terus-menerus berubah secara samar saat ia merenung. "Aku tidak tahu kesepakatan macam apa yang kau buat dengan Pak Tua Yang, tapi aku harap kau bisa menyelesaikan masalah dengan Chen Pingan dan yang lainnya dengan cara yang baik-baik." Cui Chan cukup sopan kepada Dewa Yin, dan menjawab, "Saya akan mencoba yang terbaik." Dewa Yin tiba-tiba tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda percaya pada karma, guru kekaisaran yang terhormat?" Cui Chan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak pernah percaya karma. Jika kau ingin menasihatiku untuk berbuat baik demi mengumpulkan karma baik, aku juga punya nasihat untukmu. Orang-orang dengan aspirasi dan prinsip yang berbeda pada akhirnya akan menempuh jalan yang berbeda. Daripada mengkhawatirkan apakah aku akan melindungi Chen Pingan atau tidak, kau seharusnya mengkhawatirkan apakah istri dan putramu digunakan sebagai pion oleh penguasa sejati pemutus sungai Danau Sujian." Dewa Yin menghela napas pasrah. Manusia pun punya batasnya, apalagi makhluk Yin yang dibenci langit dan bumi sepertiku. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tidak ada jalan buntu dalam mengejar Dao Agung, hanya saja beberapa jalan lebih sulit daripada yang lain, kata Cui Chan. Mereka yang mengumpulkan energi Yin akan menjadi roh, sementara mereka yang mengumpulkan energi yang akan menjadi dewa, dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah Anda manusia atau bukan. Bukannya kau tak punya kesempatan untuk naik ke tingkat dewa suatu hari nanti? Bayangkan roh-roh gunung itu, jalan kultivasi mereka sungguh sulit. Itu memang benar, Dewa Yin terkekeh, lalu terdiam cukup lama, tidak menunjukkan niat untuk memulai perjalanannya kembali ke Kekaisaran Li Agung. "Masih ada yang ingin kau ceritakan padaku?" tanya Cui Chan. "Aku tahu selain melunasi utang, kau juga memandang Chen Pingan dengan sangat positif. Namun, aku yakin kau tidak tahu bahwa aku sudah mempersiapkan Chen Pingan untuk hal-hal besar sejak awal, lebih awal daripada siapapun. Aku tidak bisa memberitahumu detail pastinya karena ini menyangkut beberapa rahasia yang berkaitan dengan pencarianku akan Dao Agung, tetapi yang bisa kukatakan adalah bahwa bahkan ketika aku berada di ibu kota, aku telah mengarahkan pandanganku pada Chen Pingan paling lambat sebelum Pak Tua Yang, dan aku juga menaruh perhatian yang sama besarnya kepada Chen Pingan dibandingkan Pak Tua Yang." "Itu tidak ada hubungannya dengan apa yang ingin kukatakan," jawab Dewa Yin sambil tersenyum dan menggelengkan kepala. Alis Cui Chan sedikit berkerut saat ia membentak, "Kalau ada yang ingin kau katakan, cepatlah. Suasana hatiku sedang tidak baik sekarang." Dewa Yin tidak terpengaruh oleh perubahan sikap Cui Chan, dan dia berkata, "Saya sangat mengagumi Anda atas doktrin Anda yang lebih mengutamakan kemampuan praktis dan kontribusi terhadap kekaisaran dan rakyat. Banyak penganut Konfusianisme yang mengecam doktrin Anda, dan Anda memiliki lebih banyak pencela daripada pendukung, tetapi saya sangat yakin bahwa dalam beberapa abad dan milenium mendatang, doktrin Anda pada akhirnya akan diterima dan didukung secara luas oleh masyarakat." Cui Chan agak terkejut mendengar ini, lalu mengangkat sebelah alisnya dan menoleh ke arah Dewa Yin dengan ekspresi terkejut. "Aku tidak tahu kau mendukung doktrinku." Sebagai tanggapan, Dewa Yin memberikan gestur yang mengejutkan, membungkuk dalam-dalam dan penuh hormat, seperti yang dilakukan oleh para pelajar Konfusianisme kepada tokoh-tokoh senior yang bijaksana, dan beliau berkata, "Sujudku ini tidak ditujukan kepada guru kekaisaran Li Agung. Melainkan, ini adalah gestur kekaguman yang kuberikan kepadamu karena berani mengusulkan doktrin baru meskipun dikecam luas." Baru setelah Dewa Yin menempuh perjalanan ratusan kilometer jauhnya, Cui Chan perlahan kembali sadar, dan campuran kesedihan dan kepuasan muncul di wajahnya. Dia melangkah maju, menyebabkan dahan di bawah kakinya semakin membungkuk,
dan dia tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya sebelum menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Tatapan mata kalah di matanya telah sepenuhnya memudar, dan dia kembali dipenuhi dengan tujuan dan niat. Saat Lin Soyi kembali ke perkemahan, ada ekspresi marah di wajahnya, dan dia duduk di samping api unggun dengan sebuah buku kuno yang dipegang erat di tangannya. "Ada apa?" tanya Chen Pingan. Lin Soyi meludah dengan gigi terkatup, bajingan-bajingan itu. Kalau para cendekiawan dari negara Istana Kuning itu hanya berkumpul untuk minum-minum di kuil, aku tak akan bisa berkata apa-apa, tapi bagaimana mungkin mereka melakukan hal yang begitu hina dan tak sedap dipandang? Mereka aib bagi semua cendekiawan di seluruh dunia. Kalau aku jadi Azure Maiden, aku pasti sudah mengusir bajingan-bajingan itu dari kuil dengan paksa. Terlepas dari apa yang mereka lakukan, Azure Maiden sendiri tidak melakukan apapun kepada mereka, bukan? Tanya Chen Pingan. Lin Soyi mengangguk sebagai jawaban. "Dalam hal ini, Anda harus belajar beradaptasi dan menerima," kata Chen Pingan. Lin Soyi mendongak menatap Chen Pingan dengan ekspresi agak bingung. Begitu ia melihat wajah Chen Pingan, ia langsung merasakan ketenangan dan ketenteraman yang tak terjelaskan. Ia menghela napas pelan, lalu menjawab dengan suara pelan, "Aku mengerti."